Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Musabbibil Asbab Ar-Rahmanir Rahim Munzilil Kitab Maliki Yawmiddin Wa huwa Sari'ul Hisab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, Majelis Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah sumber segala kebaikan, dialah sumber segala anugerah dan karunia, dialah sumber dari hidup dan kehidupan kita semua, bahkan seluruh makhluk hidup di alam semesta. Maka tidak ada ungkapan yang lebih pantas dan bahkan wajib untuk senantiasa kita lafalkan berulang-ulang sebagai ikrar dan sekaligus peneguhan dari keyakinan kita tentang semua hal itu, dengan melafalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Karena sebab beliaulah Allah menurunkan rahmatnya di alam semesta ini. Karena Rasulullah, maka kita semua bisa menikmati nikmatnya iman dan Islam, satu-satunya bekal hidup yang akan membawa keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat. Maka tidak ada satupun hamba Allah yang mengaku beriman, yang sah imannya, kecuali dia harus melafalkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan wajib baginya setiap hari dan setiap malam mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, majelis Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib memesan diri khatib dan kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir yang mendengarkan khutbah ini, untuk mari terus menerus kita mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketunduan dan ketaatan kita, serta upaya-upaya sungguh-sungguh kita untuk menghindari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, majlis Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang singkat ini, khatib ingin mengingatkan diri khatib sendiri dan kita semua tentang pelajaran-pelajaran penting yang telah kita peroleh dari 1 bulan penuh di dalam bulan suci Ramadan, melaksanakan saum dan qiyam, bahkan juga melaksanakan amaliyah-amaliyah lainnya. Hari ini kita berada di tanggal 5 Syawal 1443 Hijriah. Artinya 5 hari yang lalu atau 6 hari yang lalu kita masih berada di bulan suci Ramadan, bulan yang agung dan mulia, bulan yang merupakan karunia Allah kepada umat Nabi besar Muhammad SAW sebagai salah satu pembuktian kasih sayang Allah kepada Rasulnya dan juga kepada umat beliau. Di antara pelajaran-pelajaran penting yang kita dapatkan dari melaksanakan saum dan qiyam di bulan suci Ramadan adalah yang pertama tentang pentingnya iman dan bagaimana kita menjaga dan merawat keimanan kita agar terus tumbuh kembang, dan tentunya harapan kita semua menjadi satu-satunya bekal kita tatkala kita dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya yang akan menyertai kita di dalam perjalanan panjang kita nanti setelah kita meninggal dunia adalah iman dan ketakwaan kita. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya mengingatkan kita tentang pentingnya iman tersebut, termasuk dengan datangnya bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan, peningkatan semangat beramal ibadah, peningkatan semangat bersedekah, peningkatan semangat untuk menjaga kerukunan ukhuwah Islamiyah tidak lain adalah sesungguhnya efek positif dari pertumbuhan dan semakin bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala memesankan kepada kita semua melalui ayat yang mewajibkan kita untuk melaksanakan syam Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Allah tidak cukup dengan hanya mengingatkan melalui Al-Qur'annya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan kita semua. Di dalam hadisnya Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita sudah melaksanakan saum Ramadan kita, dan alhamdulillah wa syukrulillah, saya yakin kita semua juga sudah mencoba, berusaha dan berikhtiar melandasi dan mendasari saum kita dengan dasar iman, tentunya dengan kadar dan kualitas yang berbeda-beda
tergantung kemurahan dan karunia Allah kepada diri kita masing-masing. Namun yang jelas, dengan adanya iman yang mendasari amaliyah saum kita, maka semangat melaksanakan qiyam Ramadan pun menjadi bertambah. Semangat melaksanakan tadarusan Quran pun juga menjadi semakin kuat. Sebagaimana juga rasa persaudaraan di antara kita pun semakin kokoh. Dan inilah yang membuat umat Islam menjadi umat yang kuat dan kokoh, karena hubungan dengan Allahnya sangat-sangat baik dan hubungan dengan sesamanya juga sangat rukun. Ma'asyiral muslimin, Majelis Jumat rahimani wa rahimakumullah, bagaimana iman yang ada pada diri kita masing-masing membuat kita melaksanakan puasa kita dari sejak subuh sampai maghrib, sekalipun dari waktu-waktu tersebut kita tentu merasakan lapar dan haus, kita tentu merasakan lelah dan capek dan juga ngantuk. Namun karena kita iman kepada Allah, kita tidak ada yang berpikiran apalagi akan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa kita. Itulah salah satu pembuktian bahwa puasa kita sudah tunaikan dengan dilandasi oleh keimanan kepada Allah yang maha melihat, yang maha mengawasi, yang maha mengetahui apapun yang kita lakukan, baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, andai kata keimanan ini terus bersama dengan kita di setiap saat dan waktu kita, di segala hal dan ihwal kita, di semua aktivitas-aktivitas kita, maka saya yakin apa yang terjadi di dalam bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh itu juga akan menghiasi hari-hari kita, juga akan menjadi cara hidup kita. Dan karena itulah maka pembelajaran tentang iman ini menjadi penting untuk senantiasa kita ingat dan kita lestarikan sebagai bagian dari cara kita untuk menjaga dan merawatnya. Ma'asyiral muslimin, Majelis Jumat rahimani wa rahimakumullah, selama bulan suci Ramadan kita sudah melakukan syam. Substansi dari syam adalah menahan diri dari segala hal yang tidak disukai oleh Allah dan segala hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menghindari segala hal yang tidak disukai oleh Allah, termasuk yang diharamkan oleh Allah, adalah harus menjadi semangat hidup kita dimanapun kita berada. Tidak hanya di bulan suci Ramadan, tidak hanya di masjid-masjid dan musola-musola, tetapi juga harus menjadi sikap hidup kita di pasar, di jalan-jalan, di gubuk-gubuk kita masing-masing, di tengah-tengah keluarga kita, baik kita sebagai masyarakat biasa, sebagai pimpinan, sebagai tokoh maupun bukan sebagai tokoh, karena semua kita terikat dengan ketentuan Allah bahwa segala hal yang dilarangnya, segala hal yang tidak disukainya haruslah dihindari dan dijauhi. Bukankah dengan saum kita berupaya melakukan, kita berusaha untuk tidak melakukan segala hal yang Allah tidak perkenankan buat kita, sekalipun lapar dan haus mendera, sekalipun lelah dan ngantuk kita alami, tetapi karena hal itu dilarang oleh Allah, makan minum itu dilarang oleh Allah, berhubungan suami istri itu dilarang oleh Allah, maka kita berusaha menjaga diri agar jangan sampai hal-hal semacam itu kita lakukan di tengah-tengah kita sedang berpuasa. Dan semangat untuk menjaga diri dari segala hal yang tidak disukai Allah dan diharamkannya, ini harus terus kita bawa sampai akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin, Majelis Jumat rahimani wa rahimakumullah, hal lain yang kita lakukan selama bulan puasa adalah melaksanakan qiyam Ramadan, melaksanakan tarawih,
selain sholat-sholat kita yang wajib. Qiyam atau sholat mengajari kita untuk senantiasa berada pada aturan-aturan Allah. Ketika kita sholat, kita tidak bicara kecuali hanya membicarakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita tidak bergerak kecuali pergerakan-pergerakan yang Allah perkenankan bagi kita. Kita tidak diam kecuali diam yang Allah perintahkan kepada kita. Berdirinya kita, duduknya kita, rukuk sujudnya kita, dan semua ucapan-ucapan kita ketika sholat, seharusnya ini juga menjadi sikap hidup kita. Tidak hanya di masjid, sekali lagi, tidak hanya di musola, tidak hanya di atas sajadah kita semua, tetapi harus menjadi sikap hidup kita dimanapun kita berada, di kantor, di pasar, di sawah, di kebun, dimanapun kita berada. Dan dengan profesi apapun kita, semangat untuk berupaya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Allah perkenankan kita untuk melakukannya, itulah yang kita lakukan. Ini harus kita upayakan menjadi cara hidup kita masing-masing, dan itulah caranya kita untuk merawat dan menjaga api iman yang ada pada diri kita masing-masing. Jika semangat siam dan qiyam ini menjadi sikap hidup kita, maka insya Allah apa yang Allah sebutkan di tengah-tengah ayat saum, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah mendeklarasikan di dalam ayat ini betapa dekatnya Allah dengan kita, betapa sayangnya Allah dengan kita, dan bahkan Allah berjanji apapun yang menjadi hajat, apapun yang menjadi kebutuhan, apapun yang kita harapkan, Allah akan penuhi selama kita bisa melakukan siam dan qiyam sebagaimana yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Fa inna ahsanal kalami kalamullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Mustafa Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'uh, ittaqullaha wa ati'uh, ittaqullaha wa ati'uh. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyyihil karim wa amarakum irsyadan lakum wa ta'lima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ighfir lana waliwalidina walimasyayikhina waliman lahu huququn alaina walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين ووفقهم لما تحب وترضى من نفع العباد والبلاد يا كريم اللهم اصرف عنا وعن المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة